Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih ibu absen terlebih dahulu ya. Nina, ya ada. Rizka, ya ada. Riko, ya ada. Feby, ya. Reva, ya. Rusdi, ya. Oke, anak-anak masuk semua ya hari ini. Sebelum ibu melanjutkan pada pelajaran hari ini, siapa yang sudah semalam belajar? Siapa yang tadi malam belajar? Ayo, angkat tangan. Gak ada yang belajar. Ya sudah, hari ini ibu akan menjelaskan tentang periodisasi masa praaksara. Periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Di sini ibu akan menjelaskan poin yang pertama. Poin yang pertama, berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Oh iya, ibu lupa. Sebelum ibu melanjutkan, silakan dibuka buku paket kalian halaman 197. Silakan dibuka terlebih dahulu anak-anak. Sebelum ibu melanjutkan, sudah dibuka? Oke, sudah. Ibu lanjut ya. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Di sini ada namanya aspek kehidupan. Dalam aspek kehidupan ini dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama apa? Iya benar, ekonomi. Yang kedua apa? Sosial. Dan yang terakhir, ya budaya. Di sini ekonomi. Aspek kehidupan dalam ekonomi apa saja ya? Siapa yang tahu angkat tangan? Ya Nina, silakan. Ya benar. Di sini bisa disebutkan seperti halnya mengumpulkan makanan dari alam, lalu bergantung pada alam. Dan pada saat poin yang pertama ini, hidupnya itu terpisah-pisah. Dan yang terakhir itu meramu. Lalu yang sosial, siapa yang tahu? Apa saja? Ya, tidak ada yang tahu, jadi ibu jelaskan sendiri. Pada aspek sosial, di sini hidupnya berpindah-pindah. Semisal, mencari rumput dengan cara melihatnya tuh yang rumputnya itu sudah dilalui oleh binatang seperti itu. Jadi kita itu mau berburu hewan, semisal mau berburu hewan, kita tuh melihat sekitar alam. Di rumput-rumput itu ada sisa injakan dari hewan tersebut. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, hidup secara berkelompok atau sudah membuat keluarga kecil. Lalu yang budaya di sini mampu membuat alat-alat sederhana dari batu. Semisal di sini ada contohnya apa? Yang tahu? Siapa yang tahu contoh alat apa yang sudah dibuat pada saat berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana? Ya betul, kapak perimbas. Di situ juga ada kapak genggam. Lalu kapak peneta, betul. Dan yang lain sebagainya bisa dibuat dari tulang dan kayu. Lalu poin yang kedua, mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Di situ juga ada ekonomi, sosial, budaya. Yang ekonomi sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem ladang. Caranya seperti apa sih? Jadi, caranya itu menebang hutan, lalu membersihkan sisa-sisa kayu-kayu yang setelah dipotong itu, lalu melakukan reboisasi atau penanaman kembali seperti itu. Lalu yang sosial, di sini masih melakukan pemburuan hewan, menangkap ikan, mengumpulkan makanan dari lingkungan sekitar. Lalu mulai memilih atau menetap dan bertempat di gua yang letaknya cukup tinggi. Jadi sudah mulai menetap dan itu sudah menentukan tempatnya itu di mana gitu. Jadi pada saat poin yang kedua ini bertempatnya itu berada di gua seperti itu. Lalu yang budaya,
Di sosial tadi sudah disinggung di gua ya. Jadi di budaya ini selama di gua melakukan sesuatu di dinding sebagai suatu pengalaman, perjuangan dan harapan. Semisal di situ ada lukisan berupa cat tangan atau sejenis lainnya, atau ada tulisan-tulisan yang ada di dinding-dinding gua itu. Di sini berlanjut pada poin ketiga, yaitu bercocok tanam. Di sini ada ekonomi. Bercocok tanam di situ pada perekonomian ini sudah melakukan ternak ayam, kerbau, hewan-hewan yang lainnya yang bisa diternak pada saat itu. Lalu sudah tidak sepenuhnya tergantung pada alam, jadi sudah tidak bergantung pada alam seutuhnya seperti itu. Dan di sini membuka ladang dengan cara membabat hutan dan semak-semak belukar untuk ditanami. Jadi pemikirannya itu sudah maju. Jadi tanaman-tanaman yang tidak digunakan itu ditebangi, lalu menanam tanaman yang bisa dikonsumsi seperti itu. Lalu di sini ada sosial. Sosial di sini hidup secara berkelompok, membentuk perkampungan yang dipimpin oleh kepala kampung. Jadi sudah ada pemimpin pada saat itu. Lalu di sini ada hidup menetap. Setelah ada keluarga kecil, di situ hidupnya sudah menetap. Lalu di sini adanya pembagian tugas antar anggota masyarakat. Jadi sudah ada pembagian antara masyarakat dengan kepala kampung tersebut. Lalu di sini ada aspek budaya. Budaya ini seperti apa pada saat bercocok tanam? Pada saat bercocok tanam sudah mengenal kepercayaan atau roh. Jadi pada saat itu sudah dikenalkan roh-roh atau kepercayaan yang sudah dianut oleh nenek moyang ataupun sudah dianut oleh pendahulu-pendahulunya itu. Lalu mulai mendirikan pendidikan bangunan dari batu. Jadi juga udah mulai maju pada saat itu. Jadi mendirikan pendidikan dari batu meskipun masih tradisional, tapi pada saat itu sudah mengembangkan yang namanya pendidikan seperti itu. Lalu dapat membuat alat-alat yang sudah dihalus dan fungsinya beragam ya tadi. Seperti halnya yang dari batu itu bisa dibuat kapak dan lain sebagainya itu. Nah, alatnya itu seperti apa? Kapak persegi, kapak lonjong dan lain sebagainya. Ya. Lalu yang terakhir, masa perundagian. Di sini juga ada 3 pembagian yang bernama ekonomi, sosial, budaya. Yang ekonomi, siapa yang bisa menyebutkan? Ayo, masa perundagian. Siapa yang tahu? Ayo. Ya, Reva silakan. Yang ekonomi nak? Ya. Ya benar. Di sini manusia mampu mengatur kehidupannya, lalu meningkatkan kesejahteraan, lalu perdagangan masih bersifat barter namun lebih menjangkau antar pulau. Jadi sudah berkembang. Pada saat itu barter masih kalangan masyarakat biasa, tetanggaan atau seperti itu, dan ini sudah berkembang antar pulau. Jadi bisa di tetangga kampung semisal berseberangan lah seperti itu. Sekarang sudah lebih maju seperti itu. Lalu yang sosial, hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan teratur. Ada kelompok petani, pedagang dan tukang. Jadi sudah dibeda-bedakan ya, sudah berkelompok masing-masing. Lalu yang budaya, manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan dan perkakas, alat dari logam untuk bertani, bertukang, dan dalam rumah tangga. Lalu mengenal kepercayaan arwah nenek moyang, munculnya seni lukis, seni pahat, dan lain-lain. Itu yang sudah Ibu jelaskan dari masa perundagian. Dari 4 poin ini, apakah dari anak-anak masih ada yang dibingungkan? Silakan kalau mau bertanya. Ibu masih menginginkan kalian untuk bertanya tentang poin 1, 2, 3 ataupun yang keempat. Ya Rusdi, masih bingung tentang apa? Bercocok tanam. Ya, silakan. Ibu jelaskan lagi. Jadi bercocok tanam ini tadi sudah dibagi menjadi 3 bagian. Lah bercocok tanam ini sudah dalam aspek ekonomi itu sudah
ada peningkatan dalam segi ternak ayam, ternak kerbau, ternak sapi dan lain sebagainya itu. Jadi pada dari masa berburu mengumpulkan makanan tingkat sederhana sampai bercocok tanam ini sudah melakukan peningkatan yang baik seperti itu. Ya, bagaimana? Ya, sudah cukup. Baik anak-anak, jika hari ini tidak ada yang bertanya lagi, Ibu cukupkan. Sebelum Ibu tutup, jangan lupa belajar, jaga kesehatan, tetap jaga jarak karena sekarang masih pandemi, masih berlanjut, masih berlangsung. Jaga kesehatan itu nomor 1. Oke, terima kasih. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.